Tapi kalau sudah menyangkut bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang unik dari lagu lain diambil, itu udah dikatakan menjiplak gitu, udah melanggar lah gitu ya kode etiknya dan kode hukumnya. Nggak ada kuantitatifnya ya, berapa barnya nggak ada ya. Nah, batasan kuantitatif tuh nggak ada. Menurut saya kita memang harus bereaksi seperti itu ya. Tetapi kita mesti kontrol dan proporsional. Kenapa? Karena kalau jelas itu pelanggaran hak cipta. Tapi nggak ada orangnya nih. Yang ada cuman kanal YouTube TV Kanak Malaysia. Oh, kalau Kanak TV itu masih kurang untuk mengaku. Itu cuman kanal YouTube-nya dan belum tahu juga kita. Nah, saya lakukan further research-nya. Ternyata ada penjelasan keterangan dari Dubes Indonesia di Malaysia. Ya, dia lakukan penelusuran, ternyata URL-nya itu adalah dengan nama geisha atau apa di India. Gitu. Jadi nggak bisa ada yang proven juga bahwa itu itu adalah milik seseorang, tetapi tidak muncul nih entitas maupun orang-orangnya. Kalau dia muncul namanya, itu plagiasi. Itu pelanggaran berat dari suatu hakim. Ya. Sepertinya sih yang terlintas di saya adalah kurang percayaan diri dari warga tetangga ya. Sepertinya harus bergantung kepada lagu orang lain gitu. Parah. Wajar sih netizen Indonesia pada geram. Mirip banget cuy lagu Halo Kuala Lumpur sama Halo Halo Bandungnya Pak Ismail Marzuki. Gimana kalau kita bahas kasus ini aja? Bersama dua narasumber kompeten yang pastinya bisa mengupas tuntas permasalahan yang ada di dalam kasus ini. Lagi-lagi seperti yang udah gue janjiin sama Lulu pada soal ngebahas kasus yang lagi viral dan anget buat diobrolin. Kali ini gue mau ngebahas kasus yang lagi viral dan anget nih di masyarakat. Tentang Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Cuaks. Oh ya, by the way kali ini gue gak sendiri. Gue ditemenin sama produser gue, Mas Samsul. Dan gue udah hadirin dua narasumber kompeten yang bisa ngobrol cacicu soal kasus ini. Ngobrolin hak kekayaan intelektual, ngobrolin kasus hukumnya, ngobrolin musiknya, identik musiknya segala macam, ngobrolin YouTube-nya. Pokoknya kompeten lah untuk ngobrolin semua yang lagi anget di dalam kasus ini. Gue pengen kenalin dulu nih. Mas Kadri. Kadri bro. Mas Chandra Darusman. Bro. Mas Chandra Darusman bro. Kau sulutkan hatiku. Kau juga lu. Senior favorit gua bro. Oke, Mas Kadri sama Mas Chandra sini aman lah jalannya ya. Nggak muter-muter nggak ini kan? Nggak. Aman, alhamdulillah. Oke Mas, gue pengen langsung aja nih ke Mas Chandra dulu kali ya. Dari kasus ini, apa yang terlintas di pikiran Mas Chandra? Ya, sebenarnya sih ini kasus yang sepertinya terulang lagi ya. Ada negara tetangga yang warganya ya, bukan negaranya. Warganya itu mengklaim sebuah lagu ciptaan bangsa kita, orang Indonesia gitu. Sepertinya sih yang terlintas di saya adalah kurang percayaan diri dari warga tetangga ya. Sepertinya harus bergantung kepada lagu orang lain gitu. Betul. Tapi ya kita mesti proporsional gitu ya, bahwa ini juga semacam peringatan buat kita belum membangun pusat data lagu musik yang komprehensif ya, supaya langsung bisa dicek dulu. Kita belum membangun ataupun traktat internasional dalam bidang folklore gitu ya. Jadi semacam peringatan juga buat kita, buat bangsa kita untuk memperbaiki infrastruktur data. Tapi ya yang terlintas itu kok kurang percaya diri sih bangsa tetangga kita ini. Iya. Ngambil lagu Masih orang harus sampai ngambil lagu dari negara orang ya. Emang kurang musisi di sana. Aduh, terlalu tajam. Kalau menurut Mas Kadri gimana? Nah, kalau saya nih mau gimana diskusinya, yang berat-berat atau yang ringan?
Kalau bisa dua-duanya kita singkat nih. Iya. Kalau bisa Simple, dua-duanya ya. Kalau yang berat, menurut saya pendekatannya pendekatan hukum, haki, ya. Dengan asumsi atau analogi bahwa undang-undang hak cipta di Indonesia dan Malaysia itu kurang lebih sama, karena dia bermuara di Berne Convention. Jadi hal yang prinsip-prinsip itu kurang lebih sama. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, apabila ada orang yang mengaku, dia harus sebutin namanya. Ada mengaku misalnya Datuk Ahmad misalnya, sebagai pencipta lagu tersebut, itu udah jelas-jelas plagiasi. Karena dia menyebutkan namanya lagu karya orang lain sebagai karya ciptanya sendiri. Ya. Oh, kalau Kanak TV itu masih kurang untuk mengaku? Itu cuman kanal YouTube-nya, dan belum tahu juga kita. Nah, saya lakukan further research-nya. Ternyata ada penjelasan, keterangan dari Dubes Indonesia di Malaysia. Ya, dia lakukan penelusuran, ternyata URL-nya itu adalah dengan nama geisha atau apa di India, gitu. Jadi nggak bisa ada yang proven juga bahwa itu itu adalah milik seseorang, tetapi tidak muncul nih entitasnya nih, entitas maupun orang-orangnya. Kalau dia muncul namanya, itu plagiasi, itu pelanggaran berat dari suatu haki. Yang kedua, kita nggak bicara soal nama pencipta. Tapi kita bicara nama performernya yang nyanyi, itu kan ada perempuan, suara perempuan, suara anak-anak, ya, dan yang bikin musiknya ya. Nah, dia kalau di Indonesia itu melanggar hak moral karena dia tidak menyantumkan nama penciptanya. Penciptanya Ismail Marzuki tahun 46 bikinnya, meninggal tahun 58. Nah, 58 itu sampai dengan 70 tahun hak ekonominya masih melekat pada keluarganya. Ya. Hak moralnya tidak ada batas waktu. Itu menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yang menurut saya asumsikan bahwa di Malaysia juga nggak jauh beda. Gitu ya. Jadi dia melanggar hak moral, bukan pencipta, tapi performernya kan. Dan masalahnya lagi adalah performernya nggak mencantumkan nama. Jadi itu dua jelas, baik itu kalau ada yang mengaku dia sebagai pencipta dan kemudian yang menampilkannya, itu pelanggaran HAM berat menurut Indonesia. Kalau ada orangnya. Kalau ada orangnya, oke. Ini nggak ada orangnya. Ya. Nah, yang ketiga ini juga agak berat. Kalau ternyata lagu tersebut ternyata sudah tumbuh kembang di Malaysia, ya, sudah menjadi lagu anak-anak, lagu dolanan, ya, yang sebenarnya itu adalah ada pencipta di Indonesia. Nah, kalau itu menjadi satu lagu tradisi dengan pendekatan hukum Indonesia, sama, lagu tradisi itu dimiliki oleh negara. Ya. Tapi masalahnya, dicek sama kedutaan besar Indonesia di sana, lagu itu tidak terkenal di sana. Kemudian beberapa follower saya di Instagram, itu yang orang Malaysia menyebut, ini nggak dikenal seperti ini, dan ini bukan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia dibilang itu, ibu negeri, bukan ibu kota. Ya, terus dan logatnya itu ya logat biasa, bukan logat Malaysia, itu kan berbeda. Benar. Jadi bisa saja, kembali lagi, kalau ini sudah menjadi lagu tradisi, ini menjadi berat. Tapi masalahnya juga tidak ada bukti, dan tidak menjadi satu lagu yang hidup di masyarakat. Sehingga yang kemungkinan keempat itu adalah, lagu ini lagu orang iseng. Dia tahu orang Indonesia sama Malaysia nih, itu lagu itu menjadi viral, 2018 sebenarnya. Iya, 2018 betul. Ditulis lagu patriotik Malaysia, tapi tidak ada pencipta, tidak ada performer. Cuman kanal YouTube-nya yang URL-nya di India. Nah, itu kurang lebih penjelasan saya hasil riset yang dalam waktu cepat, ya, bahwa ini sulit untuk mengangkat ini menjadi permasalahan karena nggak kelihatan siapanya. Ya, itu aja sebentar. Kalau ternyata lagu ini jadi lagu untuk halayak ramai di Malaysia, walaupun nggak ada penciptanya, iya, dia bisa dikasih nomor 3 tadi. Yang nomor 3 tadi, dia menjadi lagu tradisi yang hidup, berkembang. Kalau ambil pendekatan hukum di Indonesia, yang saya asumsikan hukum Malaysia juga prinsip sama, mungkin nanti Mas Chandra akan bisa lebih kupas lagi, bahwa lagu tradisi yang hidup itu kepemilikannya di negara. Oh, bisa dikasih lagi berarti ya? Sehingga kedutaan besar Indonesia itu bisa menyatakan keberatan, menyampaikan bahwa ini adalah lagu di Indonesia, dan sudah dilakukan. Ya, coba cek dari penjelasan dari Dubes Indonesia di Malaysia. Ya, jadi dia sudah diproses di sana, tapi prosesnya bukan pengadilan karena nggak ada orangnya. Tapi yang paling penting yang menarik adalah
lagu itu menurut mereka bukan lagu yang terkenal di sana, atau bukan nggak dikenal tuh, Halo Halo Kuala Lumpur tuh nggak dikenal. Ya. Ini ada masalah apa? Ada masalah teknis, ada masalah jangka panjang. Ya. Masalah teknisnya adalah kedutaan Indonesia di Malaysia itu sudah bergerak. Iya, betul. Dia minta take down ini, tetapi situsnya itu ada dia diunggah di India, ya kan? Ya. Nah, masalah teknis yang sekarang mencuat adalah keperluan publik Indonesia adalah bagaimana agar itu bisa di take down dulu. Ya. Itu pertama. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Yang masalah kedua adalah yang diungkapkan oleh Mas Kadri gitu. Itu adalah lagu yang telah hidup di Malaysia dan kemudian secara hukum menjadi masalah. Gitu. Bagaimana menurut Mas Kadri dan Mas? Kalau saya mungkin yang pertama saya bisa jawab. Saya pernah berkomunikasi sama orang YouTube ya, orang representasi YouTube di Indonesia yang saya kenal ya. Dia menyebutkan bahwa YouTube itu punya rezim sendiri. Dia nggak tunduk sama undang-undang manapun. Dia punya aturan. Kalau itu ada child abuse, ada pornografi, ada copyright dan kemudian ada keberatan-keberatan dari negara, dia bisa take down. Dia punya terms and conditions sendiri. Okay. Siapa orang yang mau masuk, ya, dia langsung udah ada semacam disclaimer-nya kalau untuk masuk YouTube itu kurang lebih ada sesuatu yang begitu kita masuk dinyatakan berarti kita juga sudah siap untuk setuju dengan aturannya YouTube. Ya. Nah, sehingga YouTube itu akan take down, tapi harus ada keberatan negara Indonesia terhadap lagu tersebut. Ya. Sampai sini udah sejauh mana keberatan Indonesia yang dilayangkan ke YouTube? Kita nggak tahu. Ya, yang kalau dicek mungkin bisa di Google pendapatnya Dubes Indonesia di Malaysia itu mereka sudah proses mengajukan menyatakan keberatan dan boleh-boleh aja dibilang itu sepanjang ada bukti dan lain-lain. Tapi dia juga melakukan survei ke orang-orang yang tinggal di Malaysia dan juga ini dibilang itu lagu itu nggak dikenal sebagai lagu yang lagu tradisi atau apa gitu. Nah, jadi situasinya kayak begitu, unik nih. Iya, unik. Ini masalah unik. Tapi saya mau ke Mas Chandra. Bagaimanapun kita harus setuju ya bahwa lagu Halo Halo Bandung itu pertama kali diperdengarkan di publik Indonesia. Artinya orang bisa mengatakan bahwa ini milik Indonesia, meskipun penggubahnya pada akhirnya masih debatable juga. Tadi Mas Kadri bilang bahwa itu hampir pasti Ismail, tetapi penggeledahan sejarah yang dilakukan oleh Historia terhadap sumber-sumber media di masa lalu itu mengatakan ada dua versi. Ada yang namanya Tobing satu, dan satu lagi terkait dengan prajurit Siliwangi. Gitu. Nah, sekarang saya mau ke masalah teknis musiknya. Ketika Mas Chandra sebagai musisi senior dan berkecimpung di ranah musik itu udah puluhan tahun, mendengarkan Hello Kuala Lumpur, apa unsur plagiasi yang paling mendasar yang yang ada di dalam lagu itu yang membuat kita publik Indonesia marah, minimal direpresentasikan oleh netizen gitu. Sebentar, sebelum ke situ yang simpelnya dulu, menurut Mas Chandra seberapa mirip sih lagunya? Itunya dulu deh, sebelum ke teknisnya, sependengaran kuping seberapa mirip sih ini lagu? Ya, kalau menurut Mas Chandra. Sebelum menjawab itu, tambahan sedikit soal teknis tadi ya. Memang kalau YouTube itu kita minta di take down, itu ada kendala servernya ya. Karena wilayah Indonesia ini mungkin YouTube Indonesia bisa menurunkan take down kalau itu berada di server di Indonesia. Tapi kalau server di luar negeri agak susah. Paling meminta kepada perwakilan di sana untuk menurunkan. Jadi nggak begitu mudah gitu kan. Karena faktor teknis server tadi berbeda negaranya. Yang kedua adalah tadi soal mirip, ya mirip sekali lah ya. Gitu, orang awam juga bisa mendengar. Orang awam juga bisa tahu kalau itu mirip ya. Kalau Kuala Lumpur itu sama gitu ya. Dan nggak usah dibuktikan lagi secara musikal, itu memang sama. Itu lagunya gitu, melodinya begitu, demikian syairnya aja dirubah kan dari Bandung ke Kuala Lumpur gitu ya. Tapi nggak sesederhana gitu tadi ya, bahwa ini adalah vonisnya adalah orang Malaysia yang melakukannya gitu ya, karena tadi ternyata menurut hasil riset di-uploadnya dari India gitu ya. Jadi paling penting adalah saya rasa
kembali gitu ya, bahwa kita yang namanya tuh ada defensive protection ya. Apa itu maksudnya defensive protection? Kita membangun database nasional dan mencantumkan semua lagu-lagu Indonesia di situ. Jadi sehingga setiap saat kalau mau ada perdebatan gini, itu bisa refer kepada database itu. Jadi secara defensif kita terprotek gitu karena database itu. Nah ini sedang dibangun oleh pemerintah, oleh DJKI, tapi memerlukan waktu beberapa tahun ya, namanya Pusat Data Lagu dan Musik. Oh itu dibangunnya Baru dibangun bertepatan setelah kasus ini atau itu kepentingan lain ya. Itu kepentingan lain Yang ya. lain yang lebih besar ya, yang lebih besar gitu. Ya, oke. Kalau ada itu udah lengkap, yang kayak gini sih gampang, tinggal dikasih tahu masyarakat aja. Nasional ini adalah lagu Indonesia, folklore gitu. Nah, satu lagi, memang saya nggak tahu tuh ya, apakah undang-undang yang sekarang itu bisa berlaku surut dalam arti masa pelindungannya berlaku surut ya. Tadinya begini, masa pelindungan lagu itu seumur hidup plus 50 tahun. Jadi kalau Ismail Marzuki wafat 58, maka hak cipta lagu itu habis pelindungannya tahun 2008. Tapi undang-undang yang terakhir ini menambah 20 tahun. Jadi 2028. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa berlaku surut apa tidak gitu ya. Ini undang-undang hak ciptanya ya? Sekarang Oke. ya. Kalau tidak berlaku surut, berarti emang sudah public domain, punya milik masyarakat, siapapun boleh Siapapun, membawa. Asalkan syairnya nggak dirubah gitu. Ya, soal itu saya mungkin Bagaimana? ada hak ekonomi sama ada hak moral. Hak ekonomi itu 50 tahun berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Hak ekonomi itu royalti jatuhnya ya? Ya. Kalau memang itu lagu Hello Kuala Lumpur itu dijadikan CD, jadiin komersil lah ya. Komersial, Ya, oke. Spotify dan lain-lain. Oke. Maka ahli warisnya Ismail Marzuki bisa klaim secara bahwa itu ada hak ekonomi, kepentingan ekonomi yang dilanggar. Nah, 50 tahun itu itu meninggalnya beliau tahun 58. Jadi kalau 50 tahun itu 2008. Udah habis, udah public domain. Public domain dalam konteks ekonomi. Tetapi keluar 2014 undang-undang baru yang memperpanjang itu menjadi 70 tahun. Jadi baru habisnya 2028, tapi menurut saya ini pandangan opini hukum. Itu tidak retroaktif undang-undang yang undang-undang yang tahun 2014 tiba-tiba udah mati dihidupkan kembali gitu ya. Hidup lagi nih gitu. Enggak. Gitu, karena dia keluarnya tahun 2014 sehingga ekonominya memang sudah hilang lalu Bandung ini. Iya, benar. Kalau menurut saya, tapi tentunya arguably itu bisa di-challenge ya. Tapi yang dilakukan ini saya nggak ngelihat dari YouTube yang ada itu komersial karena subscribernya juga nggak gede. Mungkin sekarang viewing jadi gede dan itu udah ditutup tuh, nggak bisa komen. Ya. Itu karena orang Indonesia. Ya. Nah, belum tentu dia bisa monetize lagu tersebut. Jadi hak ekonomi ini tuh nggak menjadi isu. Tetapi ada hak moral. Hak moral itu tidak berumur. Lebih daripada 70 tahun, lebih daripada 50 tahun. Jadi kalau ada karya cipta, dulu punya Ismail Marzuki dan sudah meninggal, lewat batasnya pun ya itu tetap harus mencantumkan itu karyanya Ismail Marzuki. Sampai kapanpun hak moral masih tetap orang membawakannya atau orang merubah-rubah nggak bisa, harus ada persetujuan Ismail Marzuki sampai kapanpun atau keluarganya. Tapi kalau public domain dalam konteks ekonomi bisa terjadi karena per tahun 2008 kalau menurut undang-undang yang baru 70 tahun berarti 2028, sekarang baru 2004. Jadi masih ada hak ekonominya, itu bisa ditagih. Tapi kan kita nggak ngomongin ekonomi, tapi ini ada satu lagu yang ada dua kemungkinan. Ya. Kalau ada orang yang menyebutkan, dia kan sebutkan bahwa ini adalah jelas-jelas lagu patriotik Malaysia katanya. Iya benar. Tapi nggak menyebutkan siapa. Patriotik Malaysia itu suatu hal yang seolah-olah ini adalah lagu tradisi. Ya, dia nggak nyebutin Datuk Ahmad atau Datuk Abbas, nggak ada. Gitu. Jadi itu menjadi isu. Benar nggak ini lagu patriotik? Kalau pemerintah Malaysia mendaftarkannya atau memasukkannya ke UNESCO atau mendaftarkannya di dalam sistem arsip nasional sebagai lagu patriotik Malaysia, itu baru salah. Nah ini kan cuma YouTube. Jadi pandangan saya pandangan keempat bahwa ini orang
bisa aja salah tulis atau memang sengaja mau belum tahu. Mengadu domba bisa jadi Iya, ya. bisa terjadi Iya, demikian dan itu memang rame. iya benar. Urusan begitu, Indonesia kadang-kadang sama negara lain nggak terlalu sensitif, Malaysia sensitif. sensitif ya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Bapak tadi ya, dari sisi musisi ya, Mas Chandra. Iya. Mencari adaptasi atau mengadaptasi, bahkan terinspirasi dari sebuah tembang atau lagu, itu hal yang lumrah atau boleh di dalam musik. Karena ini pada akhirnya kan apa ya, kita memang serumpungan dengan Malaysia, dan kemudian secara geografi sangat dekat, dan tadi kata Mas Kadri itu hidup di Malaysia, iya kan? Nah, ya kayak gitu gimana seorang musisi melihatnya? Apakah yang kayak gitu lumrah atau justru haram? Iya, kalau dalam penciptaan lagu ya itu sih sebenarnya sih lumrah kalau ada yang mirip-mirip ya. Dan kalau miripnya sedikit-sedikit sih ya maklum ya, mungkin seseorang terpengaruh ya Iya, benar. oleh musisi lain, itu biasa. Tapi kalau sudah menyangkut bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang unik dari lagu lain diambil, itu udah dikatakan menjiplak gitu, udah melanggar lah gitu ya kode etiknya dan kode hukumnya. Nggak ada kuantitatifnya ya, berapa barnya nggak ada ya. Nah, batasan kuantitatif tuh nggak ada. Yang bilang waktu itu 8 bar Nah, itu itu biasanya tuh suka muncul ketentuan dalam festival lagu. dibuat sendiri ya. Dibuat sendiri ya. Dibuat aturan sendiri Aturan gitu. sendiri ya, case by case gitu. Tapi kalau secara internasional, undang-undang tuh nggak ada. Penjiplakan itu harus sekian bar itu dikatakan penjiplakan tuh nggak ada gitu. Ini supaya berimbang ya. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke itu ngambil lagu Le Marseillaise dari lagu kebangsaan Prancis. Ya, lagu Prancis mesti ingat ta 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 kurang lebih kayak begitu ya. Le Marseillaise-nya. Ya Le Marseillaise-nya. Ini dari Sabang sampai Merauke benar bula-bula. Itu memang sangat subjektif untuk bilang, wah ini niru nih. Tapi akan bisa saja ada argumentasi menyatakan bahwa itu meniru. Ya, karena apa? Nada tersebut kuat sekali. Nada tersebut kuat sekali mendominasi mungkin dalam bagian daripada satu lagu. Karena itu diucapkan pertama. Gitu. Nah itu juga satu hal kasus-kasus hak yang cipta yang menarik. Tapi saya cuma mau sampaikan bahwa dalam membuat lagu, kadang-kadang tuh ada yang namanya reminiscence. Jadi orang pernah mendengar sesuatu, ingat di sini. Lagunya apa ini ya? Pada saya dengar, masuk ini. Akhirnya terucap, dia nggak tahu persis ini lagu dari mana. Setelah udah iris, lagu ini mirip lagu ini loh. Ya itu kalau dalam hukum, itu nggak ada mens rea-nya. Karena hanya terinspirasi entah kapan. Agak beda kalau misalnya lagunya nih, gue pengen bikin lagu kayak gini. Puterin. Kita main chord-nya, kita pindah-pindahin dikit, kita akan. Itu ada niat buruk. Ada mens rea, itu bukan reminiscence namanya. Kalau dalam kasus pendekatan hukum ya, bahwa itu ada niat buruk memang yang menjiplak. Tapi beda kalau misalnya kita lagi mengarang, flowing aja gitu ya, main piano, tiba-tiba, pernah dengar lagunya ini, liriknya mirip banget ini, oh kayak Beatles nih, kayak Kus Plus, gitu. Saya begitu. Ya, sekian tahun silam kan ada kasus yang mungkin nggak sama persis ya, tapi kita punya masalah dengan Malaysia tentang rasa sayang. Oh iya. Rasa sayang, apa yang beda antara kasus ini, Hello Kuala Lumpur, dengan rasa sayang yang pada akhirnya si Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa itu memang itu bukan punya Malaysia, punya Indonesia. Iya. Apa bedanya, Mas? Ya mirip ya, bahwa ada lagu Indonesia yang diklaim oleh pihak lain, ya, dan lagu itu sudah muncul puluhan tahun yang lalu gitu ya. Tapi itu memang sudah selesai kasusnya kan ya, karena muncul kembali lagi, makanya saya di awal ditanya gitu kan apa reaksi saya. Reaksi saya adalah ya begitulah, tetangga kita tuh kayaknya kurang pede gitu ya, kurang kreatif gitu ya, terulang lagi sekarang. Kasus ini memang kalau nggak salah ingat ya, saya samar-samar itu dengan promo Malaysia, Truly Asia, apa segala macam. Kemudian dimunculkan itu, saya lupa itu apakah yang mulai dari reog, apa rasa sayang-sayangnya gitu ya. Tari Bali atau tari pendek waktu itu ya? Iya. Tari Iya. masuk ke muncul. Nah ini masalahnya juga gini nih, Indonesia Malaysia nih benar-benar dekat. Serumpun ya? Satu rumpun. Orang Indonesia, saya kemarin ini ke Bukit Bintang itu malam minggu tuh rame jalan, begitu masuk ke jalan-jalan lorong-lorong itu
ada apa live performance itu lagu-lagu yang dibawain tuh rungkat. Terus itu penontonnya banyak banget. Belum lagu-lagu, belum artis-artis Indonesia yang sangat populer, mulai dari Dewa, Charly Van Houten, Raja, Rosa pun kasih gelar datuk di sana. Jadi memang musik Indonesia sudah juga mengakar di sana, mengingat orang Indonesia dari sana. Jadi emang kadang-kadang juga buat mereka secara tanpa sadar itu menyanyikan lagu yang memang di sini udah menjadi lagu dolanan ya, sehingga rasa sayang-sayang itu tiba-tiba muncul, kemudian kurang sensitif pada saat melakukan promonya, seolah-olah itu pada saat dia mempromo negaranya dia pakai konten Indonesia, sehingga akhirnya Datuk Anwar Ibrahim itu meminta maaf kalau nggak salah. Datuk Anwar Ibrahim atau Mahathir ya? Rasanya Datuk Anwar Ibrahim yang menyampaikan permintaan maaf itu ya. Kurang lebih seperti itu. Seharusnya kalau kita ngelihat dari posisi koin yang lain, kayaknya kita patut bangga ya, karena Harus bangga. harusnya kita patut bangga kan, malah Pada saat tidak diklaim harusnya nggak ada masalah. Iya. Tapi pada saat diklaim menjadi lagu dia itu menjadi itu baru. Iya, itu. Iya kan, harusnya kita bisa patut bangga karena Malaysia aja bisa mengakui Iya. karya-karya kita kan. Sementara orang Indonesia kadang-kadang nggak mengakui. Iya betul benar. Kalau udah ada masalah kayak gini aja baru ngakuin. Oke, Mas, berarti hak cipta lagu Halo Halo Bandung ini masih dipegang sama keluarganya Ismail Marzuki ya? Dengan tadi catatan yang Mas Chandra isu tadi sampaikan bahwa tahun 2008 pernah menjadi public domain secara ekonomi. Tahun 2008. Ya, Oke. tapi kemudian keluar undang baru yang menyebutkan usia 50 tahun daripada suatu lagu setelah meninggal, secara hak ekonomi itu muncul lagi menjadi 70 tahun. Itu ada dua pendapat. Itu berarti Halo Bandung sampai 2028 dong gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini nggak retroaktif. Kalau saya pendekatannya hukum. Undang-undang baru itu nggak membuat yang tiba-tiba ini semua Udah lama yang udah mati hidup udah lagi. mati ya? lagi dihidupin lagi enggak. Tapi itu kan cuma hak ekonomi. Konteksnya YouTube channel Halo Kuala Lumpur melakukan mutilasi, yang dilanggar adalah hak moral. Hak moral itu saya lupa undang-undang hak cipta itu pasal berapa? Oh, 5. hak moral itu pasal 5. pasal 5, pasal 20 ya, pasal 5 ya. Ya, hak moral itu kita memang mesti dan itu tidak ada batas waktunya. Berarti sekarang sampai 2028 itu masih dipegang sama keluarganya Secara ekonomi, Ismail. artinya kalau misal itu dikomersialisasi, maka dia harus tetap membayar lisensi atau baik itu secara lisensi ya, kalau itu direkam karena itu masuk YouTube permanen gitu ya. Dia harus minta izin dan harus membayar kepada keluarga. Berarti apa yang harus dilakuin sama keluarga Ismail Marzuki? Keluarganya dengan harus kasus ini? ya kan artinya sebenarnya harus bisa legal action, tapi legal action kasus seperti ini nggak gampang. Iya benar sih. Kalau untuk YouTube dia bisa melakukan bahwa ini punya saya, mungkin dia atau negara bisa untuk di take down. Tapi kalau legal action itu dia mesti ke Kuala Lumpur nunjuk lawyer di sana dan udah memastikan bahwa undang-undang di Kuala Lumpur itu sama dengan Indonesia, pendekatannya sama. Saya rasa sama, Mas. Undang-undang Malaysia sama Indonesia prinsipnya pasti sama, Mas ya. Karena dia ke Berne Convention. Mas Kadri, di satu sisi kita senang ya, lagu-lagu kita termasuk yang hip hop itu hidup atau didengarkan lah di Malaysia ya kan. Tapi bagaimanapun ada aspek historis, ada aspek sejarah yang terhubung dengan tadi itu hak cipta, ekonomi, kemudian hak moral tadi gitu. Apakah Mas Kadri ingin mengatakan bahwa pada kasus ini, pada kasus Hello Kuala Lumpur, ini yang salah reaksi kita, reaksi bangsa Indonesia? Saya mau jawab dulu. Menurut saya kita memang harus bereaksi seperti itu, ya. Tetapi kita mesti kontrol dan proporsional. Kenapa? Karena kalau jelas itu pelanggaran hak cipta, tapi nggak ada orangnya nih. Pelanggaran. Tapi orangnya yang menyebutkan sebagai penciptanya siapa, dan kemudian performer pelaku penyanyinya atau pembuat musiknya nggak muncul. Yang ada cuman kanal YouTube TV Kanak Malaysia. Nah itu saya mesti lihat juga konten yang lain itu apakah memang konten anak-anak Malaysia. Saya ingat saya iya. Jika demikian bisa jadi memang ini adalah satu paket orang Malaysia yang bikin, tapi mesti dibuktikan di mana letak Malaysianya. Pada saat ternyata nggak bisa dicapai, tapi itu URL-nya ada di India dan atas nama Geisha atau apa gitu ya. Menurut Pak Dubes ya. Kalau dia muncul, ya otomatis pelanggar. Tapi begitu nggak muncul, pelanggarannya tetap pelanggaran dan kita tetap perlu marah untuk menyampaikan bahwa ini adalah
karya anak bangsa Indonesia dan dimiliki oleh rakyat Indonesia. Sebenarnya title-nya itu ada tetap di keluarga ya. Tapi merasa memiliki itu adalah orang-orang punya histori kan. 46 itu kita 1 tahun zaman kemerdekaan itu. Kalau soal reaksi berlebihan menurut saya ya itu tadi saya sampaikan, kita mesti proporsional bahwa ini ada orang yang nggak bertanggung jawab aja karena pemerintah Malaysianya nggak pernah mengkonfirm ini lagu Malaysia. Gitu, ini cuma satu orang yang Kalau jelas dari siapa. sudut teori konspirasi itu ada yang sengaja di pihak manapun gitu yang sengaja bentrokin kita sebagai dua negara serumpun gitu ya. Mungkin juga, banyak Menurut teori konspirasi. teori konspirasi banyak loh. Ini pasti apa namanya penghindaran masalah apa? Pengalihan isu. Pengalihan itu kan ada kasus apa sih yang di mana yang rebutan tanah lah apa di Dialihkan ya. Ya, saya nggak lihat itu, nggak ngomentarin itu. Tapi saya ngomentarin bagaimana menurut hukumnya dan kesulitan melakukan pendekatan hukum karena tidak muncul. Karena tidak muncul orangnya ya. Identitasnya ya. Nggak ketahuan. Gitu. Pada saat dibilang ini orang Malaysia nih, apa namanya yang bikin istilahnya, orang Malaysia bilang ke saya ada 2 orang tuh nggak dikenal lagu ini. Bilang gitu. Mungkin mereka tahu lagu Alu Bandung tapi tiba-tiba jadi Alu Kuala Lumpur. Mereka juga nggak tahu ya sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau itu dikenal, ini kita mesti hati-hati karena berarti apa? Itu hidup di masyarakat. Itu iya. Kalau Mas Chandra adalah keluarganya Ismail Marzuki, apa yang akan dilakukan Mas Chandra Darusman atas kasus ini? Ya tentunya pertama saya akan berkonsultasi dengan penasihat hukum. Ya. Iya kan? Bagaimana menurut penasihat hukum? Tadi sudah dijabarkan kan? Ya. Bahwa ini masih ada 2 pendapat, apakah lagu yang sudah habis masa pelindungannya tahun 2008, pelindungannya muncul lagi karena ada undang-undang setelah itu. Ya kan, itu satu. Yang kedua adalah kalau memang tidak ada pelindungan secara hukum, ya tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Asalkan paling tidak harus diakui oleh semua pihak bahwa ini adalah ciptaan Ismail Marzuki, orang Indonesia. Ya. Dan hal itu bisa dilaksanakan seperti saya katakan tadi, ada pusat data lagu dan musik, Arsip Nasional, yang menyatakan bahwa lagu itu adalah ciptaan Ismail Marzuki. Ya kan? Nah, satu langkah lebih jauh lagi. Sekarang kita katakan tidak ada perlindungan, sudah habis gitu ya. Jadi masuk ke daerah wilayah yang namanya folklore, ya, ekspresi budaya tradisional gitu ya. Nah ini nggak ada traktatnya, dan sedang dibicarakan di tingkat PBB, lembaga yang namanya World Intellectual Property Organization (WIPO) sudah 25 tahun nih. So traktat internasional yang saling melindungi karya tradisional masing-masing. Ini sangat rumit karena ada tarik ulur antara negara maju dan negara berkembang. Mudah-mudahan tahun depan ada kesepakatan dari 180 negara lebih, muncul suatu traktat baru untuk saling melindungi lagu-lagu tradisional, tarian-tarian tradisional, obat-obatan tradisional. Nah kita lihat ya sampai seberapa jauh. Kalau memang itu ada traktatnya, bisa menuntut. Kalau menurut Mas Chandra nih kan sebagai musisi nih, regulasi kekayaan hak intelektual itu udah cukup melindungi karya-karya Mas Chandra atau seniman-seniman di luar sana belum sih? Kalau undang-undang sih udah bagus ya. Udah bagus ya? Nah, cuma saja teknologi berkembang terus ya. Nah, kalau teknologi berkembang, maka aturan hukum juga harus mengikuti. Itu jelas kok di undang kita ya, bahwa lagu dilindungi, ada hak eksklusif, ada hak ekonomi, ada hak moral, ada pemungutnya, ada sanksinya. Kadang-kadang di kita ini kan implementasinya yang kurang. Iya benar. Kalau nanti implementasinya terlambat, kayak katanya Mas Kodri lagi dong. Misalkan udah waktu masa berlakunya habis, jadi retro justice lagi. Iya, itu. Retroaktif lagi. Ya memang itu juga konsep yang ada di luar negeri bahwa usianya itu 50 per tahun atau 70 tahun gitu. Itu memang ada demikian gitu ya. Saya cuma nggak tahu itu ya. Lagu-lagu klasik itu udah ratusan tahun. Iya, bagaimana nasibnya? Nggak dilindungi lagi. Udah nggak dilindungi. Tapi pementasannya, pertunjukannya dilindungi. Nah, ini hak performer, hak pelakunya. Itu Maksudnya orkesnya dilindungi. Karya video audiovisualnya dilindungi. Tapi tetap dia nggak bisa lagu Bach ditulis jadi lagu country. Iya. Hak moral itu nggak ada. Panjang sejarah. Itu dia nggak bisa dialihkan. Bentar Mas, itu gue masih belum paham ini. Gimana? Yang hak performernya itu yang dilindungi maksudnya? Jadi kalau satu orkes, ya, Twilight Orchestra, iya, memainkan lagu Bach dengan versinya dia, aransemen dia, ya, lagunya
sudah nggak ada hak ciptanya. Tapi muncul hak baru, yaitu hak dari Twilight Orchestra yang membawakan lagu itu dan divideokan. Ditulis juga. Ditulis. Oh, itu haknya untuk Twilight Orchestra itu? Penampilannya ya. Penampilan. Bukan lagunya ya. Oh, bukan lagunya. Oke. Penampilannya jangan ditiru. Mungkin ada. Penampilannya ya, nggak boleh ditiru penampilan. Oh, Maksudnya nggak boleh digandakan videonya, ya nggak boleh. Ya, tidak boleh digandakan ya. Karena udah difikskan ya, fiksasi ya. Skupnya seberapa terbatas skupnya itu, Mas? Kan ada dua, masing-masing punya hak ya. Lagu punya hak, ya, si penciptanya punya hak, si pelakunya, si penyanyi juga punya hak. Yang namanya hak terkait gitu. Hak cipta itu hak terkait, yaitu para pelaku dan para produser. Kalau saya bawa ke terkini ya, masalah-masalah terkini ya. Orang mengcover lagu. Itu kan pertunjukannya juga berubah. Dia mempertunjukkan lagunya itu juga. Kalau hanya konser, itu kan ada aturannya ya, bahwa lagu-lagu yang dibawakan dalam konser yang tiket yang dijual, itu royaltinya 2% dari harga tiket Bayar ke dijual. LMKN. Bayar ke LMKN secara undang-undang. Tapi, kalau konser itu di-upload, Direkam. dilekam, itu ada timbul hak baru lagi yang mesti diurus. Namanya hak mekanikal, hak penggandaan. Gitu. Itu perlu lisensi. Jadi kalau bicara cover ini kan berarti pengertian cover ini pasti ke arah ya orang bawain lagu orang lah ya. Bawain lagu orang ya, lagu-lagu tertentu ya. Lagunya siapa dibawain gitu ya. Cover ya. Karena ditaruh di YouTube, dia nggak hanya unsur performing. Kalau dia main di cafe, itu cover juga sebenarnya. Lu bawain lagu apa? Oh, gue cover top 40 sih, dibilang gitu. Itu berarti dia bawain lagu-lagu top 40 Indonesia atau luar gitu. Ya, itu yang bayar adalah pemilik kafe, bayar ke LMKN. Tapi pada saat dia rekam, dia punya channel YouTube sendiri, udah ditaruh di YouTube, itu udah ada unsur mekanikalnya direkam, sehingga dia harusnya meminta izin kepada si pemilik lagu ya untuk bisa membawakan tersebut. Ya. Cuma masalahnya adalah belum tentu orang yang mengcover ini dapat duit dari YouTube. Jadi dia bisa aja cover. Ya, saya juga atau ibu-ibu juga bisa aja cover, tapi followernya cuma 5 orang, 100 orang juga nggak ada dapat ekonominya. Nggak dapat duit dari YouTube. YouTube hanya membayar orang pemilik akun yang menjadi mitra atau partner YouTube. Ada sign agreement, baru dia bayar monetisasi. Kalau dia nggak punya duit, dia nggak dapat uang sama sekali, nggak ada reason untuk melakukan klaim untuk hak ekonomi. Cuma masalahnya yang rumit gini, yang terjadi itu adalah dengarkan is pustaka yang band apa itu namanya, aku jadi lupa. Is Pustaka itu bandnya apa ya? Oh ini Payung Teduh. Ya Mas Is ya. Mas Is ini ya, dia bilang gua nggak mau ngarang lagu lagi deh, soalnya lagu gue dibawain sama covernya, dan covernya tersebut mungkin saja tidak dapat monetisasi dari YouTube, dia nggak bisa gugat kan, tapi dia, si orang yang cover ternyata laku di panggung-panggung, bayar sampai 50 juta rupiah. Nah, sekarang Mas Is ini mau nuntut siapa si cover itu juga tidak mudah, kan dituntut di YouTube. YouTube itu sampai jutaan. Ya. Tapi ternyata dia bukan partnernya YouTube, sehingga dia nggak dapat uang dari situ. Tapi dia dapat uang karena dia populer, dia dapat uang di panggung-panggung. Nah, ini yang menarik itu, karena dapatnya dari panggung, dia bisa dapat sekali main 50 juta. Nah, dia akan bilang, saya udah bayar juga kok IO-nya misalnya bayar ke LMKN. Jadi itu kasus-kasus yang memang pasti ada loophole ya dalam kasus-kasus seperti ini ya. Sehingga akhirnya Mas Chandra bilang bahwa undang-undang kita sebenarnya kita udah everything's there ya. Tapi masalahnya sekarang ini zaman berkembang. Ya, sehingga kalau di Amerika tuh dirubah tuh undang-undang ini menjadi ada Music Modern Act. Jadi ya, copyright itu juga mengcover hal yang sifat digital yang makin banyak. Kita kan udah tahu respon publik Indonesia begitu ya di media sosial, dan rata-rata ya teriak lah. Apalagi kita memang punya sejarah rivalitas dengan Malaysia ini di banyak bidang, terutama bulu tangkis sama sepak bola kan. Waduh, zaman bulu tangkis ya, zaman saya kecil tuh.
menurut Anda apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia itu sudah cukup? Ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh KBRI, kalau menurut Kadri, yang sudah benar ya, di arah yang benar. Seberapa efektivitasnya kita lihat saja nanti kan. Ya paling nggak, memang betul, kita harus bereaksi. Ya, bereaksi dengan mengatakan bahwa ini lagu Indonesia sebenarnya, tolong dihormati gitu. Kalau soal serumpun tadi, ya sebenarnya kita adik kakak misalnya ya, adik kakak nih. Terus saya ngambil pensil di sana gitu ya, adiknya gitu kan. Marah dong. Marah, Ya, tapi kan kita adik kakak ya. Nggak perlu perang juga. Nggak perlu gitu. perang juga ya kan. Tapi kadang-kadang adik kakak soal warisan perang juga. Gini dan lagi nih. Iya kan? Oke. Gitu. Jadi luapan emosi wajar, tapi kalau berlebihan jangan. Gitu aja. Apa ukuran Indonesia atau respon pemerintah Indonesia itu udah terukur dan ya memuaskan lah. KBRI kan udah benar kan menyatakan ya apa nota diplomatik apa istilahnya gitu kan. Nah, masalah bagaimana reaksinya kita lihat aja gitu kan. Paling bagus adalah kalau pemerintah Malaysia, siapapun institusinya itu bisa mengkonfirm permasalahan ini, jadi memberikan klarifikasi. Nomor satu dia bilang orang ini nggak bisa ke-detect ya. Artinya pertama kan dia sampaikan ke dubes ya. Silakan apa asal ada bukti ya. Buktinya kan yang nggak gampang nih cari buktinya nih. Ya kan kita bisa bilang itu Malaysia ternyata orang Indonesia juga atau orang India. Kalau orang India sebenarnya nggak punya motif, ya dia orang Indonesia juga gitu loh. Biar seru aja gitu ya. Betul. Biar kehidupan lebih gemerlap gitu, meriah. Ada naik turunnya lah. Kayaknya goalsnya netizen Indonesia itu cuma pengen itu channel di take down doang kali ya? Iya betul. Untuk take down itu juga. Jadi mungkin pemerintah Indonesia sudah menyampaikan keberatan lewat kedutaan. Kemudian juga mungkin juga dia bisa harus melakukan follow up untuk karena itu membuat keresahan ya orang banyak ya. Kalau di Indonesia kan ada undang-undang yang mengakibatkan istilahnya perpecahan atau apa ya, itu bisa mengajukan keberatan kepada pihak YouTube ya, pihak untuk supaya di take down. Kemudian dari Malaysia tentunya institusi yang berwenang itu bisa memberikan suatu klarifikasi bahwa ini nggak ada dan pemerintah Malaysia tidak pernah mengkonfirm ini adalah lagu yang menjadi tradisi tumbuh kembang sedemikian populer yang diakui sebagai lagu tradisi Malaysia. Gitu. Rasanya kurang lebih seperti itu. Kalau bisa dilakukan itu lebih bagus sehingga orang netizen juga akan puas. Tapi buat komentar saya terhadap netizen waktu pertama saya mendengar ini 2 hari yang lalu ya itu memang agak-agak emosi ya. Tapi setelah saya melihat permasalahan, ya harusnya sih ini nggak menjadi sesuatu yang membuat kita harus reaktif ya terhadap ini. Itu aja dari saya. Selain netizen Indonesia, siapa sih yang harus paling dominan untuk menyuarakan masalah ini? Apa pemerintah Indonesia atau keluarganya? Keluarga Ismail Marzuki. Kalau dia terbukti ada orangnya, keluarganya punya hak untuk melakukan, misalnya ya, kalau itu... Oh, balik lagi harus terbukti ada orangnya ya? Kalau di Indonesia, hukum Indonesia dengan asumsi hukum Malaysia nggak jauh, ini delik aduan. Ya, pihak yang dirugikan lah yang harus mengadu ke polisi. Karena ini tidak ada di sini, maka dia harus mengadu, ikutin aturan di sana, meng-hire lawyer di sana, sampaikan keberatannya. Kalau ternyata lagu tersebut dimonetisasi atau dijual ada di ada di Spotify dan lain-lain ya harus minta ganti rugi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara hak moral juga sesuatu yang bisa diupayakan ya karena tidak menyebutkan nama ya dan mengganti lirik itu pidana juga ya. Ya, kurang lebih gitu. Jadi dia bisa mengajukan laporan atau pengaduan ke pihak yang berwajib di sana. Ya. Kalau YouTube-nya dia ntar ternyata dapat AdSense gitu-gitu, itu jatuhnya udah dimonetize kan? Belum tentu dimonetize. YouTube ini sebesar apa? Coba lihat. Kalau ini sekarang nyari YouTube itu yang asli susah. Saya sih mesti perlu waktu. Jadi mesti lihat video Kuala Lumpur asli. Nanti kelihatan TV Kanak Malaysia. TV Kanak Malaysia. Jadi di situ kelihatan subscribernya ini bukan yang jutaan. Kalau yang bukan jutaan belum tentu mereka dapat AdSense-nya nggak pengaruh. Karena
hanya yang menjadi mitra YouTube yang dibayar. Setahu saya. Iya, Mas? Iya. Mas, kalau melihat penjelasan Mas Kadri ini mungkin ini kasus baru dan kita nggak percaya di masa depan Nggak terulang lagi. Iya, benar. pasti akan terulang seiring perkembangan zaman dan teknologi tadi gitu. Nah, sebagai dari sisi musisi atau aktor atau subjek yang akan dirugikan oleh hal-hal yang seperti ini, apalagi yang harus kita lakukan sebagai musisi dan pemerintah sebagai regulator gitu ya, yang melindungi musisi gitu. Ya tadi tuh saya sudah sebutkan bahwa arsip nasional ya, pusat data lagu dan musik itu harus betul-betul dibangun ya, supaya membuktikan bahwa ini memang punya Indonesia gitu. Jadi siapapun yang Registered mengambil itu. registrasi gitu, itu menjadi istilahnya tuh defensive protection, pelindungan secara defensif, secara apa namanya bertahan gitu, karena ada Terrecord. database gitu. Itu yang harus dilakukan. Ya, saya sampaikan bahwa prinsip di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini adalah deklaratif. Once itu diumumkan, kalau sekarang nih kita taruh di YouTube pertama nih, kita belum rekam, kita nggak masuk ke label ya. Saya munculkan bahwa lagu apa Pulang misalnya itu adalah karya Kadri misalnya. Itu sejak tanggal itu saya udah punya title terhadap lagu tersebut. Namun proses itu bisa saja di-challenge sama orang yang mengupload sehari sebelumnya lagu yang sama dan disebutkan itu di YouTube yang lain gitu ya, atas nama orang lain ya. Tapi kalau misal itu dibuat registrasinya tidak hanya berdasarkan deklarasi. Kalau zaman dulu itu deklarasi, sekarang kan di YouTube. Kalau zaman dulu di kaset. Kasetnya keluar kapan? Nah, maka di situ diumumkan pencipta lagu kau misalnya Chandra Darusman di tahun 79 80 misalnya. Sebutkan begitu. Nah, sekarang kalau ada arsip ya yang memang melalui dan proses untuk menyampaikan suatu apa namanya pendaftaran satu lagu ya, baik itu IHAK atau apa namanya PDLM, nah itu ada proses di mana akan ada tanda tangan surat penyurat bahwa ini memang sudah menjadi lagu kita, bertanggung jawab bahwa tidak ada lagi orang kontribusi terhadap lagu tersebut dan menggunakan lagu tersebut ya. Dan kita tanda tangan sehingga benar ini udah register. Prosesnya itu dipenuhi. Kalau ternyata kita mengambil lagu orang, maka urusannya urusan kita dengan orang tersebut. Jadi prosedurnya kalau udah registrasi itu udah lebih Rumit, ya? bukan lebih rumit ya. Udah lebih jelas bahwa lagu itu adalah lagu kita. Kalau sekarang nih hanya tulisan koran nih. Saya lihat di Google bahwa Ismail Marzuki diciptakan tahun 46. Cuman tulisan yang bisa jadi salah. Gitu. Karena kita nggak pernah lihat legalitasnya tahun 46 itu keluarnya dalam bentuk kaset apa. Kita nggak pernah lihat ada cover kaset zaman itu yang menyebutkan keluar di bulan misalnya bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 1946. Nggak ada instrumennya. Kita cuma baca dari Google aja. Yang bisa jadi itu kan sumber derivatif ya. Sumber kedua, bukan sumber yang pertama. Nah, kalau udah ada registrasi dibuat sedemikian rupa udah melalui sortir tertentu dan benar itu memang diregister. Jadi kalau diregistrasi, didaftarkan, itu ada kalimatnya, koma, ya, itu menjadi hak si pendaftar, koma, kecuali terbukti sebaliknya. Ya. Tidak ada orang yang belakangan, oh itu bukan punya saya, itu bukan punya saya. Harus dibuktikan gitu. Jadi untuk orang-orang yang mau ngejiplak lagu orang jadi makin yang berpikir mau dua mengklaim- kali ya, yang mau mengklaim lagu orang, jadi pikir. mikir dua kali karena ini masalahnya jadi Iya. rumit, bukan sekedar minta maaf ya. Udah langsung ke persoalan-persoalan yang lebih dalam lagi. Oke Mas, Oke. terima kasih nih Oke, untuk Badan. obrolan. Pas. Nggak bisa lama iya. Mas Kadri udah ngeliat jam aja nih dari tadi Mas Kadri nih. Aduh. Nggak apa-apa. Mas Kadri sama Mas Chandra terima kasih Sama-sama, udah terima kasih. mau mampir ke Iya, Diskursus. ya, penting ini ya, Iya. edukasi ya. Sekalian edukasi, betul. Pentingnya hak cipta. Boleh dua patah kata untuk netizen atau untuk regulasi yang bikin regulasi boleh? Ya, netizen, terima kasih atas semua perhatian terhadap lagu hak cipta Indonesia. Tapi marilah kita menggali lagi ya, apa batasan-batasannya supaya kita nggak terlalu salah dan mari kita saling menghargai karya masing-masing antar negara. Ya, kalau dari saya bahwa hak cipta itu adalah hak milik, sehingga kita mesti menghargai hak cipta, ya. Karena hak cipta itu adalah satu hal yang memang dilindungi oleh konstitusi. Terima kasih supportnya terhadap
perlindungan hak cipta karya anak bangsa dalam konteks Halo-Halo Bandung yang dibawakan ya, di cover ya, dan dirubah lirik-liriknya oleh pihak yang ditenggarai adalah Malaysia, tapi kita belum punya cukup bukti, jadi kita kalem-kalem aja ya, itu aja sih. Bro, itu yang udah gue janjiin sama lu pada nih, ngobrol sama sepuh-sepuh gue tentang masalah yang lagi viral kali ini nih, Halo Kuala Lumpur. Stay tune terus di Bang X Napi yang tayang di Diskursusnet. Ciao.